Bayangkan kalau setiap langkah yang kalian ambil, setiap kata yang kalian ucapkan, bahkan setiap rasa penasaran yang hanya kalian simpan dalam hati, ternyata masih terekam. Bukan oleh manusia tapi oleh dunia digital. Dan yang lebih menakutkan, rekaman itu tak pernah benar-benar hilang. Saya dulu mengira dunia digital itu seperti papan tulis. Kalau salah, tinggal hapus selesai. Tapi semakin saya belajar, saya sadar satu hal yang mengubah cara pandang saya. Internet tidak pernah benar-benar lupa. Setiap foto yang saya unggah, komentar yang saya tulis, bahkan hal-hal kecil yang saya cari tengah malam saat tidak bisa tidur, semuanya meninggalkan jejak digital. Dan tanpa saya sadari, jejak itu membentuk cerita tentang siapa saya di mata orang lain. Awalnya saya merasa itu sepele. Cuma posting foto, atau paling cuma komentar, receh. Tapi suatu hari saya mencari nama saya sendiri di internet, sekadar iseng. Hasilnya, saya menemukan beberapa hal yang bahkan saya lupa pernah saya tulis. Komentar lama, akun lama, email lama. Rasanya seperti melihat versi diri saya yang dulu. Dan itu membuat saya berpikir, kalau saya saja lupa, bagaimana dengan orang lain yang mungkin menemukannya? Dari situ saya mulai sadar bahwa literasi digital bukan cuma soal tahu cara menggunakan internet, tetapi memahami bagaimana internet menggunakan kita. Kita pikir kita yang mengendalikan perangkat, padahal seringkali perangkat yang mengendalikan pilihan kita. Ketika kita membuka aplikasi, sebenarnya kita sedang membuka pintu bagi data kita untuk keluar. Ketika kita setuju pada syarat yang panjang itu tanpa membaca, kita sedang mengizinkan hidup kita dipetakan. Bahkan ketika kita sekadar scroll, platform sudah tahu apa yang membuat kita berhenti, tersenyum, atau marah. Dan literasi digital membantu saya menyadari bahwa kita perlu berhenti menjadi konsumen pasif dan mulai menjadi pengguna sadar. Bahwa setiap data kita adalah aset. Dan bahwa internet, meski penuh peluang, juga penuh jebakan bagi mereka yang tidak memahami cara kerjanya. Saya tidak bilang kita harus takut. Internet, tidak. Saya justru percaya internet memberi kita kemampuan luar biasa belajar, berkreasi, terhubung. Tapi seperti memegang api, kita harus tahu cara mengendalikannya, bukan terbakar olehnya. Jejak digital bukan sekadar rekaman masa lalu. Ia adalah bayangan yang kita bawa kemanapun kita pergi. Dan privasi online adalah satu-satunya tameng agar kita tetap menjadi penguasa hidup kita sendiri. Pada akhirnya, saya belajar bahwa menjaga privasi bukan berarti menutup diri, melainkan menyadari nilai diri sendiri. Tapi ada satu hal yang belum saya ceritakan. Ketika saya mencari nama saya di internet, saya menemukan satu postingan lama yang tidak pernah saya buat. Akun palsu, memakai nama saya, foto saya, dan cerita yang bukan milik saya. Saat itu saya sadar bahwa kadang jejak digital yang paling berbahaya bukan yang kita tinggalkan, tetapi yang orang lain tinggalkan atas nama kita.